Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak video ini. Saya akan membahas sebuah topik penting dan sangat relevan di era modern, yaitu berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman yang sangat cepat, kemampuan berpikir yang jernih dan terstruktur sangat menentukan bagaimana kita menyikapi hidup dan berbagai tantangan di sekeliling kita. Banyak orang terjebak dalam keputusan impulsif atau salah persepsi karena tidak membiasakan diri untuk berpikir secara mendalam. Saya pribadi pernah mengalami kejadian yang menyadarkan saya soal pentingnya cara berpikir ini. Waktu sekolah dulu, saya pernah menyebarkan sebuah berita yang ternyata adalah hoax. Awalnya saya percaya begitu saja karena tampaknya meyakinkan. Namun, setelah dikonfirmasi oleh teman yang lebih teliti, saya merasa malu sekaligus sadar. Saya tidak cukup berpikir kritis saat itu. Dari pengalaman itu, saya mulai belajar untuk mengecek informasi, mempertanyakan sumber, dan tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan. Maka dari itu, video ini juga menjadi bagian dari refleksi saya untuk mengajak kita semua melatih kemampuan berpikir yang lebih matang. Di era digital dan informasi saat ini, kemampuan ini bukan hanya kebutuhan akademik, tapi juga menjadi bekal hidup sehari-hari. Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis. Kita mulai dengan pemahaman dasar terlebih dahulu. Berpikir kritis berarti kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, mempertanyakan asumsi, dan mencari bukti sebelum menyimpulkan sesuatu. Ini bukan sekedar meragukan, tapi kemampuan untuk tidak langsung menerima mentah-mentah sebuah informasi. Sementara itu, berpikir ilmiah menekankan penggunaan metode yang logis, sistematis, dan berdasarkan data. Ia membutuhkan sikap skeptis yang sehat dan pengujian terus-menerus terhadap hipotesis. Berpikir sistematis sendiri adalah kemampuan untuk melihat permasalahan secara menyeluruh, terstruktur, dan menyadari keterkaitan antar elemen. Misalnya ketika kita menghadapi masalah dalam kelompok, kita tidak hanya menyalahkan satu orang, tetapi mencoba memahami akar masalah, pola komunikasi, dan struktur kerja tim. Ini semua saling terhubung dan perlu dipahami secara runtut. Saya mengalami sendiri pentingnya ketiga cara berpikir ini saat menyusun skripsi. Awalnya saya sering mengambil kesimpulan dari satu sumber saja, tapi setelah dibimbing oleh dosen, saya dituntut untuk menelaah lebih dalam, mencari referensi pembanding, menyusun argumen logis, dan menguji ulang kesimpulan saya dengan data. Ini mengubah cara saya berpikir secara menyeluruh. Dalam kehidupan nyata, kita bisa melihat betapa banyak orang terjebak hoax atau propaganda hanya karena tidak berpikir kritis. Contohnya, saat tahun politik, banyak masyarakat percaya begitu saja pada video viral tanpa mengecek sumbernya. Kita sekarang hidup dalam era Society 5.0, yaitu masyarakat yang berbasis pada integrasi teknologi dan kemanusiaan. Kita berhadapan dengan artificial intelligence, big data, dan informasi yang berlimpah. Meskipun ini adalah kemajuan besar, justru karena itulah kita harus lebih waspada terhadap manipulasi data, bias algoritma, dan efek echo chamber. Tanpa kemampuan berpikir kritis dan ilmiah, kita bisa dengan mudah terperangkap dalam informasi palsu dan keputusan yang tidak rasional. Saya pribadi pernah mengalami bagaimana algoritma media sosial mempengaruhi pola pikir saya. Ketika saya terlalu sering membaca berita negatif, platform media sosial mulai menyuguhkan lebih banyak konten yang serupa. Akibatnya, saya menjadi lebih pesimis dan mudah cemas. Saat itulah saya sadar bahwa saya harus mulai berpikir lebih kritis terhadap apa yang saya konsumsi dan lebih selektif dalam memilih informasi yang saya izinkan mengaruhi pikiran saya. Contoh nyata dari tantangan di era ini adalah kasus Cambridge Analytica, di mana data pengguna Facebook digunakan untuk manipulasi politik. Di Indonesia, kita juga melihat dampak nyata dari transformasi digital terhadap ekonomi, seperti saat TikTok Shop ditutup karena dianggap mengganggu UMKM lokal.
Ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi membawa manfaat besar, kita tetap harus mampu berpikir kritis dan sistematis untuk menilai dampaknya bagi kehidupan sosial dan ekonomi kita. Semua kemampuan berpikir yang canggih tidak akan berarti jika kita tidak memiliki kesadaran diri. Refleksi diri adalah langkah awal yang sangat penting dalam berpikir kritis. Dengan mengenali emosi dan pola pikir kita sendiri, kita bisa menghindari reaksi berlebihan, keputusan emosional, dan kesalahan dalam menilai orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kesalahpahaman terjadi bukan karena masalah besar, tapi karena kita kurang memahami diri dan orang lain. Saya pernah salah paham dengan teman kerja hanya karena satu pesan singkat yang saya anggap kasar. Ternyata, dia sedang buru-buru dan tidak bermaksud apa-apa. Kalau saya langsung bereaksi secara emosional, hubungan kami bisa rusak. Tapi saya berusaha tenang dan berpikir ulang sebelum menyimpulkan. Refleksi diri dan berpikir sistematis sangat membantu saya meredam konflik tersebut. Dalam dunia kerja, banyak kasus burnout dan konflik karena orang tidak tahu cara mengelola emosinya. Di Jepang, misalnya, ada fenomena karoshi, yaitu kematian karena kerja berlebihan. Ini menunjukkan pentingnya kesadaran diri dan pengelolaan emosi yang sehat. Dengan berpikir kritis, kita bisa mengenali kapan harus berhenti, kapan harus bicara, dan kapan harus mengevaluasi ulang keputusan yang kita buat. Kemampuan berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis sangat penting dalam kehidupan sosial, terutama dalam kepemimpinan, baik dalam skala besar seperti memimpin organisasi maupun skala kecil seperti membimbing keluarga sendiri. Dalam pengalaman saya sebagai seorang kakak, saya belajar bahwa kepemimpinan tidak selalu ditunjukkan dengan memberi arahan atau nasihat keras. Justru kepemimpinan yang efektif hadir melalui keteladanan dan kemampuan untuk membantu orang lain berpikir jernih, objektif, dan terarah dalam mengambil keputusan penting dalam hidup mereka. Ketika kita mampu berpikir secara kritis dan sistematis, kita tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membantu orang-orang di sekitar kita untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Salah satu pengalaman paling bermakna yang saya alami adalah saat mendampingi adik saya yang sedang berada di persimpangan penting dalam hidupnya. Ia sudah diterima di salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Jawa Tengah dan memilih jurusan manajemen, sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi pencapaian besar. Namun, alih-alih merasa cukup, ia justru menunjukkan semangat luar biasa untuk terus melangkah lebih jauh. Ia menyampaikan keinginannya untuk mengikuti jejak saya dan adik saya yang satu lagi, yaitu kakaknya, yakni menjadi pengelola keuangan negara melalui jalur pendidikan kedinasan di PKN STAN. Saya bisa merasakan tekad dan ambisinya, tetapi saya juga tahu bahwa langkah tersebut tidak mudah, dan ia perlu berpikir dengan jernih agar tidak terjebak dalam tekanan emosional atau ambisi yang tidak terencana. Disinilah saya berusaha hadir, bukan sebagai pengambil keputusan, tapi sebagai fasilitator berpikir. Saya membantunya membuat perbandingan data antara jalur perguruan tinggi umum dan sekolah kedinasan, menimbang risikonya, mempersiapkan mental dan strategi belajarnya, dan mendampingi dia untuk tetap realistis tapi optimis. Kini adik saya sedang berjuang lebih giat dari sebelumnya. Ia tetap menjalani kuliahnya dengan serius sambil mempersiapkan diri mengikuti seleksi masuk PKN STAN. Bagi saya, ini adalah bukti bahwa ketika seseorang memiliki pola pikir kritis dan sistematis, ia mampu mengambil keputusan tidak berdasarkan euforia saat, tapi atas dasar analisis yang matang, tujuan yang jelas, serta keberanian untuk bekerja keras dan berkorban demi masa depan. Sebagai kakak yang merasa bahwa peran saya bukan untuk memaksakan langkah, tapi untuk membentuk cara berpikir yang sehat. Dalam proses ini, saya pun belajar menjadi pemimpin yang tidak hanya mendikte, tapi memberi ruang, dukungan, dan contoh nyata.
Pengalaman ini membuktikan bahwa kepemimpinan bisa tumbuh dalam lingkup keluarga, dan keberhasilan bukan semata-mata soal hasil, tetapi tentang bagaimana kita menyusun dan menjalani proses dengan bertanggung jawab secara intelektual dan emosional. Jadi teman-teman, kemampuan berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis sejatinya adalah keterampilan hidup yang sangat penting dan perlu kita latih terus-menerus. Bukan sekedar bekal untuk menjawab soal ujian atau menyusun karya ilmiah. Di era modern seperti sekarang, di mana informasi datang begitu cepat, tekanan sosial meningkat, dan ketidakpastian ekonomi menjadi bagian dari keseharian, kemampuan berpikir ini bagaikan kompas yang membantu kita menentukan arah secara rasional dan tidak terjebak dalam kepanikan atau keputusan impulsif. Ia menjadi pembeda antara reaksi yang emosional dan respon yang bijak. Dan kabar baiknya, keterampilan ini bukan milik eksklusif para ilmuwan atau akademisi, tapi justru sangat relevan bagi kita semua, baik sebagai pelajar, pekerja, orang tua, maupun warga negara. Saya sendiri saat ini sedang berproses untuk menerapkan pola pikir ini dalam berbagai situasi kehidupan. Salah satu contohnya adalah saat menghadapi konflik dalam keluarga yang sebenarnya seringkali bisa buruk kalau kita langsung merespon dengan emosi. Saya belajar untuk melatih diri mendengarkan terlebih dahulu sebelum menyela, mencoba memahami posisi dan perasaan anggota keluarga lain, lalu menganalisis masalahnya dengan kepala dingin. Saya juga membiasakan diri untuk mengecek ulang informasi yang saya terima, terutama yang sensasional atau emosional, dengan sumber yang lebih kredibel, agar tidak langsung menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Cara berpikir semacam ini memang tidak instan, tetapi semakin dilatih, semakin menjadi bagian dari kebiasaan kita. Jika kita melihat ke negara-negara maju seperti Finlandia, mereka menjadikan pendidikan berpikir kritis sebagai kurikulum utama sejak usia dini. Anak-anak diajarkan untuk tidak hanya menerima informasi, tapi juga mempertanyakannya, memvalidasi sumber, dan mendiskusikan secara terbuka. Itulah salah satu alasan mengapa sistem pendidikan mereka diakui dunia sebagai salah satu yang terbaik. Kita pun bisa meniru pendekatan ini, mulai dari lingkungan terkecil, diri sendiri, sama seperti otot. Kemampuan berpikir yang sehat dan sistematis akan menguat seiring frekuensi latihan kita. Mungkin hari ini kita mulai dari hal kecil, seperti menunda membalas komentar negatif dengan amarah atau membaca lebih dari satu sumber berita sebelum mengambil kesimpulan. Tetapi perlahan ini akan membentuk pribadi yang lebih tangguh, tenang, dan objektif dalam menghadapi hidup. Maka dari itu, saya mengajak kita semua untuk menjadi berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis, bukan hanya sebagai slogan atau teori belaka, tapi sebagai gaya hidup. Kita boleh punya pendapat, tapi juga harus terbuka pada fakta. Kita boleh memiliki keyakinan, tapi jangan menutup diri dari argumen yang logis. Dan yang terpenting, kita harus terus menyadari bahwa berpikir itu bukan sekadar proses kognitif, tapi juga tanggung jawab moral, karena dari cara kita berpikir akan lahir tindakan yang berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Mari kita mulai hari ini berpikir lebih dalam, lebih logis, dan lebih manusiawi. Sebagai penutup, mari kita kembali pada inti pembahasan hari ini, bahwa kemampuan berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis bukanlah sekedar tuntutan akademik, tetapi kebutuhan dasar di era modern. Di tengah dunia yang penuh dengan dinamika, mulai dari disinformasi yang menyebar cepat, konflik yang kompleks, hingga tantangan global yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, kita perlu fondasi berpikir yang kuat. Cara berpikir ini membantu kita memilah mana informasi yang valid, mana opini yang subjektif, dan mana keputusan yang layak diambil. Ia adalah bekal yang sangat penting bagi siapapun yang ingin bertahan dan berkembang dengan integritas serta akal sehat. Kemampuan ini juga erat kaitannya dengan kemanusiaan. Saat kita berpikir secara kritis dan ilmiah,
Kita tidak hanya menggunakan logika, tetapi juga empati. Kita berusaha memahami sudut pandang orang lain, mengevaluasi dampak keputusan, dan menimbang bukti secara objektif dalam kehidupan nyata, baik saat menjadi pengambil keputusan di organisasi, pemimpin keluarga, atau warga negara yang baik. Kita dituntut untuk tidak reaktif, melainkan responsif dan penuh pertimbangan. Ini adalah cara kita membangun hubungan yang sehat, membuat keputusan yang adil, dan menumbuhkan masyarakat yang lebih berpikir. Terakhir, mari kita jadikan berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis sebagai kebiasaan harian. Tidak perlu menunggu menjadi pemimpin besar atau ilmuwan hebat untuk mulai. Mulailah dari hal kecil, bertanya sebelum percaya, mendengar sebelum menilai, dan mengkaji sebelum menyimpulkan. Seiring waktu, pola pikir ini akan menjadi bagian dari jati diri kita, memperkuat karakter, dan membuka peluang untuk berkontribusi lebih besar bagi lingkungan, keluarga, bahkan negara. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan bertumbuh bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.